diikat, itu dibakar untuk dijadikan lampu. Damar dari hutan itu yang kami sering pakai. Beginilah sekelumit persoalan tentang minimnya penerangan yang dihadapi warga Desa Metut dan Desa Lungberang beberapa waktu lampau. Hampir semua orang di dua desa terpencil, nun jauh di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ini, pernah merasakan beratnya perjuangan untuk mendapatkan terang. Mereka tentu akrab dengan berbagai kendala yang dihadapi. Sementara untuk kebutuhan 1 minggu butuh 1-2 liter. Kami kesulitan mencari minyak karena lokasi Desa Metut itu sendiri kan terpencil. Tak hanya terpencil, akses jalan menuju Desa Lungberang memang tak mudah dilalui. Seperti juga Desa Metut, Desa Lungberang memang terletak persis di jantung Pulau Borneo yang dikepung oleh hutan hujan tropis. Upaya pengadaan listrik memang sudah diupayakan oleh warga dan perangkat pemerintahan desa setempat. Salah satunya yakni dengan penggunaan genset. Begitu masuk perusahaan ke wilayah kami, maka kami mempunyai program untuk beli mesin genset. Sangat tergantung dengan keberadaan genset yang kapasitasnya sangat terbatas. Dari jam 6 hanya sampai jam setengah 10. Bahan bakar itu bisa kami peroleh dari perusahaan terdekat. Untuk mencukupi kebutuhan desa, mereka juga harus mengeluarkan dana ekstra untuk memenuhi kebutuhan energi itu. Itu bisa kami iuran, kumpul-kumpul uang. Masalah harganya enggak mahal Pak, cuma ngambilnya aksesnya kita juga jauh. Terbatasnya akses untuk mendapatkan bahan bakar minyak tentu sangat dirasakan oleh masyarakat Lungberang yang mayoritas didiami oleh komunitas suku Dayak Lundayeh. Begitu juga halnya yang dirasakan oleh komunitas Dayak Punan yang tinggal di Desa Metut. Jangankan mendapatkan akses pelayanan masyarakat yang memadai, bahkan untuk kebutuhan rumah tangga pun listrik tak maksimal menjangkaunya. Pada bulan Oktober 2015, digagaslah sebuah konsep proyek hibah untuk menghadirkan listrik dan membantu masyarakat di dua desa tersebut. Energi baru terbarukan berupa tenaga surya dipilih sebagai suatu teknologi untuk menjawab tantangan penyediaan energi listrik di sana. Yang pertama ada keuntungan secara geografis, karena sebetulnya PLTSU tidak harus memerlukan cahaya yang sangat full, tapi juga cahaya yang cukup. Tersedia potensi energi yang cukup besar ya, potensinya. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Masyarakat kita kasih energi melalui PLTS, atau kompensasinya adalah kami ajak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan melakukan konservasi hutan adat mereka. Bagaimana masyarakat di pedalaman itu bisa menjaga kelestarian hutan di sekitar desa mereka yang sangat luas. Untuk menjawab semua tantangan tersebut, ada 3 buah ruang lingkup yang hendak disasar dalam proyek ini. Ruang lingkup proyek ini sendiri ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah menyediakan akses listrik bagi masyarakat di pedalaman. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Yayasan Bioma bekerja sama dengan PT Cahaya Inti Tunggal dan juga Politeknik Negeri Malinau, kemudian membentuk suatu konsorsium pengerjaan proyek pengadaan energi baru terbarukan ini pada pertengahan tahun 2016. Ketiga pihak ini kemudian membagi peran dalam pengerjaan proyek sesuai dengan keahlian di bidangnya. Karena proyek ini merupakan proyek hibah, jadi kami berharap bahwa ini menjadi percontohan proyek yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, salah satu dan energi, dengan pengelolaan sumber daya alam. Pencapaian pertama dari proyek ini adalah ketersediaan energi listrik berbasis tenaga baru terbarukan. Dengan ketersediaan listrik, tentu saja setiap rumah tangga masyarakat di 2 desa bisa mendapatkan manfaatnya. Kedepannya kita harapkan mereka bisa mendapatkan manfaat yang keekonomian yang lebih besar di masa yang akan datang. Selain dinikmati langsung oleh masyarakat dalam masing-masing rumah tangga, listrik tentu juga berperan menunjang berbagai fasilitas pelayanan publik yang ada. Nah dulu di sekolah tidak bisa menggunakan teknologi, sekarang sudah bisa menggunakan teknologi karena ada listrik. Puskesmasnya sendiri memerlukan listrik untuk katakanlah misalnya untuk penyimpanan obat atau penyimpanan vaksin. Untuk menggapai hadirnya fasilitas listrik berbasis energi baru terbarukan, salah satu indikatornya adalah terciptanya suatu perencanaan yang matang. Kesempurnaan rencana suatu proyek bisa diraih melalui berbagai langkah konkret, melalui beberapa tahapan yang dilakukan. Langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan berbagai dokumen perencanaan dan studi kelayakan. Di mana mencari posisi yang terbaik untuk menempatkan sistem PLTS-nya. Dari berapa kapasitas PLTS yang dibutuhkan, kapasitas baterai, dan semua komponen pendukung. Kemudian berapa jauh jaringan listrik yang harus kami pasang. Setelah melalui proses survei, studi kelayakan, dan akhirnya menghasilkan output sebuah perencanaan yang matang, barulah tahap pengerjaan pembangunan dilanjutkan. Hingga akhirnya terwujud beroperasinya 2 buah unit pembangkit listrik tenaga surya komunal berkapasitas 48 dan 53 kW per jam di 2 desa Kabupaten Malinau tersebut. Kendala yang paling besar kemungkinan ada di pengiriman barang. Pengirimannya itu akan secara bertahap membutuhkan usaha yang sangat besar. Kadang-kadang kita 2 hari, 3 hari ada bahan masuk. Yang penting dia tidak terhalang. Relatif lebih bagus kalau dia kita tempatkan di tempat yang tinggi. Justru berada di tanah yang banyak bebatuannya, memerlukan alat-alat berat untuk mempersiapkan lahan itu supaya bisa kita pasang sistem. Maka kita yang semua masyarakat itu dilibatkan langsung untuk ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Melalui proses yang tak mudah, fasilitas PLTS di 2 desa tersebut pun berhasil terwujud tepat waktu pada bulan Desember 2017. Perencanaan yang matang tentu tak sekedar soal membangun. Aspek lain seperti pemeliharaan berkelanjutan tentu sudah dipikirkan oleh para pemangku proyek. Dalam hal ini, dibentuklah Badan Pengelola Swadaya berikut beberapa pelatihan khusus agar masyarakat bisa secara mandiri mampu mengelola dan merawat aset yang harganya tak bisa dibilang murah ini. Selain itu, masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa membayar iuran perawatan dan pengelolaan listrik PLTS yang dikelola oleh badan usaha milik desa.
maka si operator yang telah kita didik itu diharapkan melaksanakan tugas-tugasnya untuk maintenance. Setelah fasilitas PLTS terwujud, pencapaian kedua yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di 2 desa, yakni Desa Metut dan Desa Lumberang. Untuk pencapaian itu, ada 2 buah indikator, yakni pertama, berkembangnya ekonomi dan bisnis lokal berbasis potensi dan sumber daya alam lokal. Untuk itu, berbagai asesmen produk dan jaringan pasar pun kemudian dipetakan. Salah satunya gaharu, ikan, dari hasil ladang juga, ya berburu juga, binatang juga salah satu potensi kami, Pak. Fasilitas berupa pelatihan kewirausahaan dan penyediaan fasilitas penunjang berupa teknologi pengolahan juga selayaknya diberikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdikari di 2 desa. Alat suling gaharu. Nah, dengan alat suling itu kami harapkan mereka bisa mengelola untuk bisa menambahkan penghasilan lebih dari pemanfaatan hutan mereka secara berkesinambungan. Bukan saja kita mencari gaharunya dijual ke luar sana, tapi bisa kita mengelolakannya nanti. Ya, kalau sudah kita kelolakan seperti minyaknya sudah ada nanti jadi, ya itu menghasilkan nilainya lebih tinggi. Karena itu menyiapkan lapangan kerja masyarakat untuk bisa memenuhi pembayaran iuran listrik itu tadi. Selain peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, indikator lain dari keberhasilan proyek ini adalah terjaganya sumber daya hutan yang mendukung sumber penghidupan lokal. Untuk itu, perlu dilakukan pula penyusunan berbagai peraturan desa dan juga hukum adat untuk perlindungan sumber daya alam. Peraturan adat juga berlaku, Pak. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang memusnahkan binatang seperti ikan. Meracun itu juga tidak boleh. Kemudian menebang sembarangan itu juga tidak boleh. Setelah fasilitas PLTS terwujud, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomian masyarakat di 2 desa tercapai, ada hal ketiga yang hendak diraih dalam proyek ini. Menyediakan sumber daya manusia melalui pengembangan program studi kelistrikan dan energi terbarukan di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Malinau. Sehingga proyek ini bisa bukan cuma berdampak untuk 2 desa lokasi, tapi juga untuk Kabupaten Malinau secara umum melalui penyediaan SDM tadi. Kita sebetulnya ingin membuktikan kepada masyarakat di luar komunitas Dayak bahwa PLTS sebagai salah satu teknologi yang mungkin tinggi, high teknologi, tapi masyarakat Dayak bisa mengelolanya. Berkat dukungan dari berbagai pihak, listrik pun kini telah mengalir di 2 desa terpencil, yakni Desa Metut dan Desa Lumberang di Kabupaten Malinau. Dan saat ini energi ini sangat berdampak positif bagi masyarakat kami. Nah, ini merupakan sebuah ya tentu anugerah ya bagi Malinau sendiri dan masyarakat Malinau khusus yang berada di 2 kecamatan ini. Karena apa yang dirasakan oleh masyarakat kami pastilah tidak berbeda juga dengan apa yang sudah dirasakan oleh anak Indonesia yang ada di kota-kota jauh yang lebih maju di tempat kami. Untuk mewujudkan sebuah mimpi menghadirkan listrik di sebuah desa terpencil nun jauh di perbatasan sana, tentu tak hanya diperlukan sebuah tekad, melainkan juga kerja keras, konsep ide, dan perencanaan yang matang. Hal ini juga hanya dapat baik dilaksanakan ketika masyarakat juga dilibatkan untuk membangun dan merawatnya. Demi masyarakat yang sejahtera dan Indonesia yang lebih maju dan beradab.